karena negara ini maju atau tidak itu bagaimana pemudanya. Kita ingat bahwa Soekarno dulu tidak menanyakan berapa orang tua, tapi berapa pemuda yang bisa diberikan pendidikan gitu. Kalau setuju nggak setuju pasti setuju lah ya, soalnya kan generasi muda itu merupakan penerus untuk bangsa kita. Kalau menurut saya untuk sepenuhnya maksimal belum, karena masih banyak masih banyak yang perlu diperbaiki, Mbak, dari segi pendidikan ataupun yang banyak lah, Mbak, banyak belum maksimal. Kalau saya melihat perkembangan era sekarang, kalau istilah sekarang ada anak zaman now dan old gitu ya, jauh berbeda karena di sini memang para pemuda-pemudinya tidak terlepas dari pengaruh eksternal, lingkungan eksternal. Kalau di internal mungkin dia di rumah bisa ditopang oleh pendidikan keluarga, orang tua, kakak-kakaknya, atau keluarga yang punya dampak positif buat dia. Tapi kalau di luar itu kadang-kadang out of control, tidak bisa dikontrol oleh orang tua sendiri, sehingga itulah yang kadang-kadang pengaruh dari luar itu yang tidak bisa dikendalikan. Kalau dibilang maksimal sih menurut aku juga belum maksimal banget. Kalau sesuai dengan ajaran Islam atau enggak, ya mungkin sebagian yang mereka berbackground latar belakang Islam, mungkin ada yang dibesarkan dengan kultur yang Islami, mungkin mereka bisa tumbuh seperti itu. Tapi yang paling urgent menurut aku nggak sekedar sesuai dengan Islam, tapi mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang baik, yang kemudian menjadi problem solver buat negara ini gitu, apapun latar belakang mereka gitu. Kalau urgensi itu harus dimulai dari lingkup yang paling kecil ya, yaitu keluarga. Keluarga, orang tua seperti ya dia harus menjadi dapur gitu, dapur untuk pertumbuhan anak-anaknya. Jadi sebelum kemudian anak-anak itu keluar dari pendidikan keluarga harus menjadi fondasi utama untuk itu. Nah selanjutnya setelah nilai-nilai dasar itu sudah didapat dari keluarga, baru kemudian anak-anak itu bisa mengembangkan di pendidikan yang lebih lanjut, misal sekolah atau kemudian lembaga-lembaga khusus dan lain-lain. Terutama kalau menurut saya yang notabene saya Muslim, pendidikan agama juga nggak bisa terlepas dari kehidupan seharian anak-anak, terutama fondasi dasar untuk ketaatan dalam beribadah. Emang intinya dari agama, pendidikan yang emang pendidikan tidak bisa lepas dari agama gitu, Mbak. Itu yang harus lebih didorong lagi, lebih ditekankan lagi, Mbak. Pendidikan yang paling fundamental itu dibangun di keluarga. 80% pendidikan emosional, sosial itu dibangun dari keluarga. Selebihnya lingkungan di luar keluarga. Tentunya dengan norma-norma kaidah Islam itu balik lagi keluarganya bagaimana, pola asuhnya bagaimana, menerapkan pendidikan agamanya bagaimana, itu di rumah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Parlemen yang dirahmati Allah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa man wala. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'uhum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. Pemirsa Mutiara Parlemen yang dirahmati Allah, membaca surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Ada sesuatu yang mesti kita renungkan. Jadi kenapa
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ada cerita tentang Ashabul Kahfi. Siapa tidak kenal kisah tentang Ashabul Kahfi? 7 pemuda yang masuk dalam sebuah gua yang karena dikejar oleh penguasa yang zalim, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa alam ini, menidurkan mereka bertahun-tahun, menyelamatkan mereka. Mereka selamat dan kemudian bahkan diceritakan di sini mereka satukan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka. Warabatna ala qulubihim iz qamu, dan bahkan mereka bangkit, mereka bangun. Faqalu, bahkan berucap, bahkan mengatakan lagi, bahkan menyampaikan panggilan Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lan nad'ua min dunihi ilaha, dan tidaklah kami mengajak kecuali kepadanya. Tidaklah kami mengajak kecuali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idzan syatata. Kemudian kalau kami tidak mengajak kepada mereka, maka kami termasuk orang yang terlalu jauh. Pemirsa Mutiara Parlemen yang dirahmati Allah, ada perhatian khusus pada pemuda. Bahkan di dalam kisah lain, di dalam cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, atau bahkan sejarah secara umum di dunia ini, ternyata hal-hal besar, perubahan, kemenangan, itu bermula dari pemuda. Siapa itu pemuda? Kalau kita mengingat kisah Jalut dan Tolut. Tolut, pasukan yang hanya sedikit, bisa mengalahkan Jalut, pasukannya banyak, kekuasaannya, kekuatannya, dan amunisi dan seterusnya lebih banyak, bisa dikalahkan oleh pasukan Tolut yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasukan Tolut yang kecil bisa mengalahkan pasukan Jalut yang besar. Siapa yang mengalahkannya? Ternyata ada di antara pasukan Tolut itu namanya Daud. Dan Daud ini anak kecil, anak yang belum 10 tahun. Ada yang dikisahkan 10 tahun, ada yang dikisahkan 12 tahun. Yang penting ini adalah anak muda. Yang di sini barangkali usia puluhan tahun, usia belasan tahun, itu bau kencur. Itu masih ingusan, masih nggak tahu apa-apa. Tetapi sebuah pasukan bisa menang hanya karena anak muda yang terdidik dengan baik, terbina dengan baik. Dia masuk dalam pasukan Tolut, kemudian menghancurkannya. Sehingga pantas kalau menekuni, menghayati ayat ini, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu. Mereka sesungguhnya adalah fityatun amanu, pemuda yang beriman. Maka prakteknya Rasulullah SAW ketika dibangkitkan menjadi Rasul, maka yang pertama kali diajak bukan orang tua-tua. Yang pertama kali diajak bukan orang-orang yang sudah berpengalaman, yang punya harta, yang punya kedudukan, yang punya kekuasaan, bukan. Tetapi anak yang bapaknya juga nggak jelas. Anak-anak usianya baru 13 tahun. Arqam bin Abi Arqam. Arqam anaknya bapaknya Arqam. Anaknya bapaknya Arqam. Bapaknya siapa? Nggak jelas. Arqam anaknya bapaknya Arqam. Rumahnya menjadi tempat untuk gembleng anak-anak muda yang semua masuk itu di situ adalah
anak muda, pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia. Nampaknya kita perlu belajar dari sejarah, kemenangan-kemenangan, kesuksesan itu ternyata dari anak muda. Kita nggak usah jauh barangkali siapa yang berprestasi di sini. Insinyur Soekarno bisa mendirikan negara, bisa memproklamasikan menjadi orang hebat segala macam. Dia belasan tahun sudah berdebat dengan orang seperti Pak Nasir, seperti A. Hasan dan seterusnya, dengan Tan Malaka dan seterusnya. Pada usia belasan tahun, 23 tahun, dia sudah menulis artikel di Quora. Sehingga kita ini kadang-kadang terlalu membiarkan anak-anak usia emas itu dia tidak dididik dengan baik. Dibiarkan anak-anak itu ikut truk ke sana kemari, ikut jalan-jalan berpakaian serba hitam, nggak jelas, ada lubang-lubangnya, ada macam-macam semua. Bersama-sama ke sana kemari nggak jelas. Tidak dididik dengan baik, tidak diajak dengan baik, diajari. Kau mau diajari Quran atau diajari sains dan teknologi dan seterusnya sejak usia dini. Sejak usia 7 tahun diajari Al-Quran. Maka Imam Syafi'i sudah hafal 7 tahun, 30 juz. 10 tahun sudah hafal buku gurunya Al-Muwatta Imam Malik. Dan seterusnya. Nggak ada, sampai sekarang pun tidak ada orang yang tiba-tiba sukses pada usia tua ketika masih muda, tidak dididik dengan baik. Sehingga kalau kita sekarang ini abai terhadap anak-anak usia muda, maka ini sebetulnya kita sedang menghancurkan generasi ini. Kita sedang menghancurkan bangsa ini. Kita sedang menghancurkan umat ini. Sepele saja. Orang kepengen dididik menjadi petinju. Siapa? Mike Tyson. 14 tahun dia udah masuk penjara. Dan pada usia 14 tahun itu dia dididik untuk bertinju menjadi orang baik. 19 tahun sudah menang jadi juara dunia. 21 tahun 3 versi di sini. 21 tahun sudah 3 versi tinju profesional sudah mereka ambil semua, dia ambil menjadi juara dunia tinju profesional yang sejati. Ini karena sudah 14 tahun sudah dididik untuk bertinju. Kita tidak melihat anak ini masuk penjara karena merampok bank dan sebagainya. Ini hal-hal negatif disingkirkan kemudian untuk diisi dengan hal yang positif, yaitu dididik untuk menjadi atlet, menjadi petinju. Begitu tentu kita bisa mendidik anak-anak kita sejak dini, lebih cepat, lebih baik. Tetapi yang susah atau ini adalah kita sedang menghancurkan diri ketika kita mengabaikan anak-anak usia muda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang baik adalah kita mendidik anak-anak itu untuk menjadi beriman dan bahkan ditambah keimanannya supaya apa? Izqamu faqalu, supaya mereka bisa bangkit dan bisa mengingatkan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.